Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu tentang rukun sembahyang dan wajib dimuqaranah. Dimuqaranah akan niat dengan takbiratul ihram. Wajib dimuqaranahkan akan niat dengan takbiratul ihram. Muqaranah itu berbarengan, bersamaan. Muqaranah namanya. Niat itu wajib berbarengan, bersamaan, berimbang dengan takbiratul ihram. Mulai Allah sudah mulai itu di otak kita mengingatkan, sengaja aku sembahyang fardu subuh, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu asar, sengaja aku sembahyang fardu maghrib, sengaja aku sembahyang fardu isya. Berarti sahaja aku sembahyang wajib ada di dalam Allahu Akbar. Fardu ada di dalam Allahu Akbar. Nama sembahyang apakah subuh kalau sembahyang subuh, apakah zuhur kalau sembahyang zuhur, apakah sembahyang asar, dalam sembahyang apa asar ada di dalam niat, maghrib, isya. Wajib, apabila tidak dilakukan batal. Batal sembahyangnya. Ini aturan ulama dunia, ulama fikih sedunia sampai mulai zaman Rasulullah. Apabila di luar Allahu Akbar berniat, tidak sah. Apabila setelah Allahu Akbar baru berniat, tidak sah. Karena kalimat muqaranah itu bersamaan, berbarengan, berimbang. Mulai alif Allah sebelum ro'bar. Makanya di dalam lam Allah, nah lamnya itu Bapak Ibu sampai 14 harakat boleh. Kalau tajwid 6 harakat aja. Kalau tajwid 6 harakat. Kalau niat di dalam Allahu Akbar, lamnya tuh tahu loh Bapak Ibu, sampai 14 harakat. 14 ketukan. Pokoknya rugi kan mengaji bisa di kuburan tidak lagi pengajian. Menunggu mati mengaji. Nah ini banyak Pak Ibu, nang salah tuh banyak. Ulun kalau sembahyang di Muhammadiyah pada ikut bisa. Ini niatnya beda guru. Bah gurudin bisa sambat, desa bujur. Ulun bisa sembahyang. Nang ianya guru dalam hati juga sembahyang itu aturan ilmu dalam hati itu niat. Kan orang sekarang ngomong, nah ianya dalam hati juga. Apa yang maksud dalam hati? Sembahyang itu ada rukun qalbi niat, ada rukun fi'li gerakan, ada rukun qauli bacaan. Nah, itu Bang gue. Ilmu pengetahuan tidak boleh ditentang. Ini ilmu pengetahuan. Kadang sembahyang itu asal di dalam hati aja. Sembahyang itu mengandung perbuatan, ada rukuk, ada iktidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud. Kalau dalam hati aja ada gerakan kan? Nah ini coba tuh lihat kitab kita nih. Wajib dimuqaranah, diimbayakan, dibaringkan bersamaan. Ulun pian bergaris di bawah nang ini tahu lah ya. Akan niat dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar. Ma'awali sembahyang. Kalau Allahu Akbar rukuk itu namanya takbiratul intiqal.
Ayo Bapak Ibu, nang kakak ini payah nang kita cari pengajian tuh. Maaflah, kada menyindir bang. Siapa aja mang pengajian bagus. Ulun kada tapi hobi mendengari ceramah-ceramah kada kita. Nya kau aja lucu nang kakak itu. Ceramah-ceramah tuh, tapi kada referensi kita. Kurang hobi gitu nah. Menyalahkan adalah kurang hobi ulun. Ulun hobi pembahasan kita. Ulun hobi pakai referensi. Kadang-kadang terjadi asumsi ini. Kayak apa pendapat guru ini, referensinya cari dulu. Referensi tekstual. Pendapat agama kita ini agama yang Rasulullah tidak ngomong kecuali wahyu yang turun. Rasulullah seperti itu Bapak Ibu, wahyu turun. Lalu jadi hadis, apa keterangan Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu jadi hadis. Hadisul aqwal, pengucapan Rasulullah, hadisul af'al, perbuatannya Rasulullah, hadis takrir, diamnya Rasulullah. Nah berarti mulai Allah, ulun niat waktu lamanya panjang itu. Allah diingatkan dalam hati pian, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Nah itu aja. Waktu Allah panjangkan itu. Nah dalam hati pian mengingatkan kata-kata sengaja aku sembahyang fardu subuh. Yang pian ucapkan sebelum takbir tadi, sholli fardhu subhirata ini itu sunat bukan wajib. Supaya mudah mengingatkan, makanya diucapkan dulu sebelum Allahu Akbar. Mengucapkan sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala, itu Bapak Ibu hukumnya sunat, dapat pahala sunat, namanya talaffuzun niyah, melafazkan niat, mengucapkan niat. Kita nih seperti pengajian di pesantren, ulun gaya pesantren aja, hanya penyambung lidah paguruan aja, ulun ini kada beilmu juga, tapi penyambung lidah aja ulun nih. Ulun selamanya tetap jadi murid karena niat menyampaikan ilmu guru. Berarti kalau niat menyampaikan ilmu guru, ulun ini guru, tetap selamanya murid. Terserah orangnya menyambut, nah, guru kakadang. Nah itu tuh penting Bapak Ibu. Ayo, talaffuzun niyah sunat. Apa arti talaffuzun niyah? Sebelum mengucap Allahu Akbar, kita berpandir berucap dulu sholli fardhu subhira'atin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sunat. Atau diterjemahkan sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Sunat semua. Nah lalu batas yang diingatkan waktu kita mengucapkan tadi, cukup sengaja aku sembahyang fardu subuh, atau sahaja aku sembahyang fardu subuh, atau aku sembahyangkan fardu subuh, cukup diingatkan tiang. Waktu Allah Akbar mengingatkannya, waktu Allah. Nah di situ mengingatkan yang pian ucapkan tadi. Apa yang pian ucapkan, pian ingatkan. Batas yang wajib diingat, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Itu saja. Itu yang wajib. Lalu kada panjang. Allah Akbarnya, Allah. Sudah selesai ingatan pian, sengaja aku sembahyang fardu subuh, baru 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Karena semuanya sunat. Supaya dapat pahala sunat juga. Berarti bilangan rakaat
sunat. Menghadap kiblat, sunat. Jadi makmum, sunat. Jadi imam, sunat. Adaan, sunat. Lillahi ta'ala, sunat. Kecuali makmuman imaman sembahyang Jumat wajib, karena Jumat kada Allah kada berjamaah. Kalau ketinggalan makmuman imaman dalam sembahyang Jumat, tidak sah Jumatnya, ganti zuhur. Kalau ketinggalan makmuman imaman dalam sembahyang 5 waktu, sah, tapi kada dapat pahala berjamaah. Pahala berjamaah kada dapat. Sembahyangnya sah karena itu sunat aja, tapi makmuman imamannya tidak disebut, maka tidak dapat pahala berjamaah. Kalau hari Jumat tidak sah Jumatnya karena makmuman imaman tidak disebut, tidak diingat dalam hati. Sayang kan Bapak Ibu, kalau ada disebut imaman makmuman, sayang kada dapat pahala berjamaah. Lahiriahnya berjamaah, tapi nilai berjamaahnya nggak dapat. 27 derajat kada dapat. Kenapa? Karena dia tidak menyebut makmuman sebagai makmum, imaman sebagai imam. Walaupun sunat, tapi sangat menentukan pahala. Nah ini penting Pak Ibu. Hanya nang mengaji dapat, nang kada mengaji kada dapat. Adapun Imam Nawawi, nah ini Imam Nawawi ini adalah di antara mujtahid fatwa, ahli fatwa di dalam mazhab Syafi'i, ulama besar. Makamnya di Damaskus, Suriah, yang dibom ISIS. ISIS itu buatan orang Yahudi juga. Islam Irak, Suriah, supaya berbeda dengan pahamannya, bunuh buahnya. Wah ini berbeda dengan kehendaknya Donald Trump, serang buahnya. Donald Trump ini menggaduhi orang jagoan. Itu coba sama kalau kelakuan orang jenang dibom, bagus saja dilawan tuh. Coba sifat tuh menggaduhi orang. Itu pampai gue sifat nang kadada. Hati ini dasar, ya itulah memang Allah Ta'ala tuh maha sempurna. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, nah itu tuh. Artinya kelakuan nangka itu jangan diikuti. Nah adapun Imam Nawawi, maka memilih ia akan memadai, cukup atau sah dengan muqaranah urfiyah. Nah Bapak Ibu tahulah muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu gini, terus dengan sekira-kira dibilangkan pada uruf bahwasanya ia menghadirkan mengatakan bagai sembahyang. Nah coba Allah diingatkan seperti berurutan ke Bapak Ibu kalimatnya tuh, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Allah, nah itu tuh diingatkan perkata sengaja atau sahajaku, sengaja aku atau sahajaku, atau aku sembahyang. Diingatkan berarti sengaja aku sembahyang, atau sahajaku sembahyang, atau ku sembahyangkan. Mengingatkan per kalimat fardu, diingatkan setelah fardu apa? Zuhur misalnya. Nah lalu berurutan kata-katanya Allahu Akbar. Nah itu tuh
Itu baik. Imam Nawawi soh mengatakan seperti itu. Kalau Imam Nawawi berarti ada Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu jur kita tuh baik-baik sama juga sama. Tapi ingatakan berdahulu. Lalu setelah itu Allahu Akbar. Ada lagi kalau Imam Nawawi itu kayak kita menulis. Itu Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i ditulis dahulu, baru dinyatakan semuanya. Nah, kawakan yang memaham. Ibarat duit tuh Pak Aibuai. Nah, disusun. Imam Nawawi itu, Imam Rafi'i buat angkat sakadutan. Engkau ada paham baik nang Imam Nawawi aja. Allahu Akbar. Nah, itu baik. Ditulis itu Imam Nawawi. Bayangan, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Lalu waktu Allah, nah itu mengingatkan tulisan itu, tulisannya seperti seakan-akan menulis, tapi di dalam ingatan, nang diingatkan sengaja aku sembahyang fardu subuh. Allahu Akbar. Kalau Imam Rafi'i ditulis dulu, dibaca, baru Allahu Akbar. Nah itu langsung sekaligus. Tetapi kadang menghilangkan ingatan sengaja aku sembahyang fardu zuhur atau fardu subuh. Paham kan ya? Kalau Imam Nawawi berentet. Kalau Imam Rafi'i nang kayak di dalam wadah diangkat. Nah, mau ngalih bagus berentet aja bertartib berurutan. Makanya ada orang usoli fadhu subirati mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ini yang jadi imam atau jadi makmum lah, makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sama pada subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu berentet kebiasaan. Sengaja aku sembahyang fardu subuh. Kalau Imam Rafi'i lain lagi, ditulis dulu sengaja aku sembahyang fardu subuh. Lalu tetap jamak ucap sholat fardu subirati mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kalau Imam Nawawi Allahu Akbar. Nah itu lain. Kalau kayak ini Bang, Allahu Akbar ada niat. Nyala, orang menuntut ilmu beda dengan orang kada ilmu. Ada sama. Mau menuntut dengan kada menuntut kada sama. Orang marasai lawan kada pernah marasai kada sama. Ada denang sama, kada sama, kada sama. Nah, jelaskan ini sudah nek. Berarti pian mulai Allah. Jangan sebelum Allah menyatakannya. Berarti di luar Allahu Akbar. Ada sah. Mengatakan tuh Allahnya dulu. Allah. Mulai lam Allah tuh nyaman sudah. Lalu minta maaf lah. Baru tahu minta maaf. Kita nih baru tahu nang kayak ini. Sebelum-sebelumnya ada tahu guru asal sembahyang aja. Banyak keburukan. Berarti guru dina bagus kada tahu jadi daripada tahu kada bagus tahu banyakin omongan.
keluarga banyak. Anggaplah masa lalu kita banyak hukum sembahyang. Berkat mengaji lalu tahu banyak kebawaan. Kualitas sembahyang kita yang tahu. Ulun memadai keluarga pengajian duluan pian. Keluar pada rumah mengaji. Ikam kayaknya dikeluarkan jadi di rumah kenapa meninggal dunia. Bapak bediam di rumah. Tuntut ilmu. Walaupun ke negeri Cina, nah ya kalau hadisnya begitu. Itu saking jauhnya tuh maksudnya. Banyak Pak Ibu kekawanan ulun nang sekolah jauh-jauh bangnya sekolah. Ada ke Syria sekolah, ada ke Mesir, ada ke Hadramaut, ada di Mekah. Bulik Pak abah mamanya meninggal dunia sudah berdua. Saking menuntut ilmu nih, saking beratnya menuntut ilmu usia. Bulik kampung abahnya meninggal dunia sudah. Mamanya meninggal dunia juga. Kadang menemukan ada beberapa kakawanan ulun nang kadang menemui kuitan berangkat sekolah di perjalanannya sekolah abahnya meninggal. Pesan ada usah bulik doa akan ya abah kalau abah meninggal. Coba tamat untung sekolah bulik kampung hanya ziarah ke kubur kuitan. Tapi tetap mengalir pahalanya lengkuitannya walaupun kada datang. Coba Datuk Kalampayan hebat lagi. Ikam juriat kuai, anak cucu kuai berpencar berangkat ke Brunei Darussalam sana, berangkat ke Pontianak sana, berangkat ke Tenggarong sana, berdakwah di sana, buka pengajian di sana, bebini di sana, meninggal di sana, tidak usah bulik-bulik lagi, karena di surga aja tetamu. Datuk Kalampayan. Mun kita anak diantar ke pesantren, lalu diam di asrama, menangis mama abahnya. Ya kalau Bapak Ibu, nang anak menangis juga, nang mama abahnya menangis. Manusiawi pengintu, orang jangan di hadapan anak kita tuh menangis. Anak tuh kayaknya anak bulik terus. Di hadapan anak tuh tegar aja, bulik masuk mobil, ayo menangis lagi. Nang ini nang abahnya menangis, nang mamanya menangis, nang anak menangis. Karena udah takut kayak panak di pesantren di sekolah nak sakit deh makanannya. Umat ya. Jangan ditakuni, orang pesantren itu memang diuji ke itu iwang aring sapat karet. Biar aja di karantina dulu. Kita cuma apa dapat pahala jariahnya. Orang jangan ditakuni makanannya. Kayaknya kada awet sekolah karena mama abahnya mengganang terus, bujurnya mengganang, tapi kayaknya dihilangi juga. Menangis anak di pesantren, ikam ini nakai talalu anu benar, mama abah sayang, kayaknya abah mama mendatangi juga setiap bulan. Tegar-tegar, kekawananmu kayak itu juga kalau sama aja semuanya. Terlalu manja benar anakku nang ini. Sekali berbulik beberapa lon anak julungi duit nasi macam-macam bulik kanu kamu dalam mobil menangis langsung. Kalau Pak Ibu merasakan Allah ya. Apalagi pesantren nang asrama itu kurangnya banyak, 20, 30 seruangan tuhnya guringan handak bebawaan tuh pakai kada kawa kecuali nang banyak tukarakan kalalapon biar aja nya makanan dan pondokannya 30 yo satu asrama kalalaponnya berarti 30 biji tuh. Saya lagi nya Sabtu misalnya pada nampak kena halo-halo tuh lah Bapak Ibu ada apa tuh
nang kayak roti itu tapi halus. Gebin kah? Ma gebin membawa satro pesantren. Karena namun ada rezeki itu perpisahan kah? Kita datang misalnya bawa akan nasi 30 bungkus. Dua selamat perpisahan. Nah, kepandiran. Umma pakai gue. Nah, inya menuntut ilmu atau lebih ya. Nah, ini nih penting nih. Berarti Allah. Nah, untung sudah ingatan itu. Baru nang wajibnya tadi nang diingat baru 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum adaan lillahi ta'ala atau tunai lillahi ta'ala. Setelah ingat itu habis sudah apa 2 rakaat menghadap kiblat adaan atau tunai lillahi ta'ala baru membaca wajah tuh iftitah. Berarti setelah menyambung ingatan nang sunat-sunatnya aja lagi dari bilangan-bilangan rakaat. Karena di dalam Allahu Akbar hanya sengaja aku sembahyang fardu subuh. Ingatlah makmuman dan imaman hanya sembahyang Jumat. Nah, kita teruskan. Dan keempatnya membaca Fatihah. Rukun sembahyang yang keempat. Membaca Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat. Pada qiyamnya, waktu berdirinya. Berarti membaca Fatihah itu waktu berdiri. Bujur-bujur berdiri. Melainkan rakaat masbuk. Kecuali masbuk. Terlambat, ini masbuk tuh terlambat datang. Imam baca ayat, kita baca Fatihah. Fatihah kita tidak selesai. Nah itu tuh. Imam rukuk, maka Fatihah kita putus, ikuti rukuk imam. Fatihah kita ditanggung imam. Yang terlambat datang. Yang terlambat datang ke masjid, yang terlambat datang ke musala. Lain lagi yang bala lambat. Cuma akal pulang itu. Kan Bapak Ibu. Tarawih misalnya urut betis. Orang hendak rukuk mengangkat takbir. Kapan membaca Fatihah? Mengangkat takbir, rukuk orang. Bala lambatnya tadi karena sengajanya mau betis sebagainya, maka Fatihah itu enggak ditanggung imam. Selesaikan Fatihah. Selesaikan Fatihah. Imam merokok, teruskan baca Fatihah. Selesaikan dulu. Imam yang tidak, teruskan baca Fatihah. Imam sujud, teruskan baca Fatihah. Imam duduk antara 2 sujud, selesaikan Fatihah. Kenapa maka seperti itu? Karena inya bala lambat. Bukan terlambat. Terlambat datang. Bala lambat maurut batis. Apabila selesai baca Fatihah, kejar rukuk, tidak sujud, duduk antara 2 sujud, walaupun imam berdiri kembali. Apabila kalian selesai pengguru Fatihah, sampai imamnya naik rakaat berikutnya, Fatihah tidak selesai. Nah, kayak apa guru? 2 pilihan. Bisa mufarakah, lepas dari imam dulu. Berarti dia sembahyang 2 rakaat tarawih tadi kada imaman hukumnya karena dia sibuk menyelesaikan Fatihah, atau putus Fatihahnya, kejar imam waktu sujud kedua tadi, kejar imam tapi menambah rakaat lagi kalau waktu imam salam tadi. Nah itu pengalihnya Pak. Memang rumit nih, masalah ini rumit. Kenapa? Maka boleh rukuk tidaknya imam kita tetap baca Fatihah karena kesalahan kita
balalambat mengangkat takbir, akhirnya Fatihah kita terlambat. Ini kajian ini ada di Masjid Bayaman Tawi situ. Sabtu malam Minggu hingga maghrib di situ. Bulan puasa Jumat malam subuh Jumat sekali lagi pengajian di situ. Apa guru sekali lagi. Ulun buri kampung. Ini hari ini terakhir kita nih. Ini kita terakhir sementara. Bapak Haji Riyadi kita terakhir loh sementara ada selamanya Bang. Berniat lagi, kemudian habis puasa 6 kita nyambung lagi. Amin. Nah, ayo. Apabila imamnya cepat Bang Guru, laju Guru ulun kada terlambat Guru, sama aja maka takbirnya Guru. Allahu Akbar. Imam Guru cepatnya sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakanya baca ayat Guru sekali nafas dua Guru Sedangkan ulung Guru manggah Guru Atau kada manggah juga tapi kecepatan Guru Kalau pian nangka itu besi imam kebiasaan makmumnya banyak. Yang penting cepat untung. Maka boleh pian membaca Fatihah juga waktu imam baca Fatihah, tapi jangan diselesaikan. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Sebab kalau kita membaca Fatihah setelah imam baca Fatihah kan baca surah imam itu, kita jelas terlambat terus Fatihah. Maka Fatihah kita, imam baca Fatihah, aku mamai baca Fatihah juga. Tapi jangan nyaring. Sekedar telinga kita mendengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Imam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ikuti amin. Baru kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tonton kita sudah imam membaca ayat tuh sekali nafas juga. Kita tonton sudah kayak apa aja imamnya cepatnya aku cepat juga. Apa? Ini ilmunya ada nyaman Pak Ibu bukan ada ilmunya bingung. Rukuk gurih cepat juga. Subhanallahi azim wa bihamdihi sekali aja pian enggak Bapak karena bacaan rukuk sunat. Rukuknya wajib. Imam Allah Akbar sebelum sami Allahu liman hamidah. Kita tawa Pak Ibu imam 3 kali subhanallahi azim subhanallahi azim. Kita sekali aja subhanallahi azim wa bihamdihi. Ini 3 kali tapi cepat. Kita sekali aja nang seikong kayak apa? Aku gurih kan bacaan waktu rukuk. Jar ulun. Bacaan rukuk sunat. Apa ngalihnya? Tidak. Tapi Allah meminta Allahu Akbar. Pian kayak pengen tidak. Karena bacaan guru Oh mak, ya ulun mantap juga. Allahu Akbar uji imam. Subhanallah Allahu Akbar. Pian kayak apa? Karena bacaan juga guru Wah. Salah guru. Tapi bacaan sunatnya kada dapat pahala. Salam imam at-tahiyatu mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Kita Allahumma shalli ala Muhammad juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ujar imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam. Kita assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Ujar imam kayak Pak awalah ikam mengiringi aku. Ujar makmum nang tadi malah bi capat pian ulun kawan. Allah imam. Kayak apa aja imam jadi kawan. Aku mamai kan berbacaan lagi. Nah. Mantap juga ikemnya. Jadi siapa? Guru Din Makisa. Nah, orang di kitab. Bapak Ibu. Karena kan bacaan yang wajib itu hanya 5. Allahu Akbar, baca Fatihah, tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, Allahumma shalli ala Muhammad, salam yang pertama, selesai. 5 aja bacaan yang wajib terus sembahyang. Nang lainnya aku guru kada bacaan lagi.
Jadi imam mantap juga. Muka itu caranya jadi imam. Aku kada bacaan juga ampihan sembayangan. Itu caranya. Anak baca capatan ya. Ya Allah. Ayo Bapak Ibu. Ada bingung dia mau kayak apa aja cepat imam kada bingung. Nah, Fatihah Pak Ibu. Paling kadalah kalau tarawih Pang. Fatihahnya cepat, ayatnya lambat supaya makmum sempat baca Fatihah. Nah itu, nang bijaknya kayak itulah. Karena kan Fatihah kita tuh cepat, makmum baru baca Fatihah. Kita nang cepat. Andai kata napas tuh panjang juga, ayo aja waktu baca Fatihah sekali napas. Waktu baca ayat jangan sekali napas. Kasihan orang nang bacaan nang ada tapi anu, apalagi orang sakit gigi atau gigi palsu berapa kali membaiki sidin. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bacaan wajib dalam mazhab Syafi'i. Kita nih Pak Ibu ikutin mazhab Syafi'i aja. Berarti Fatihah itu bismillah. Di Makkah Bang Guru, di Makkah tuh bagamatnya bismillah juga bagamat. Inya maliki di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujar buan sana. Ayo aja kita kada kawa mengikuti di sana. Kalau sudah di sana, ikuti di sana. Ada apa-apa. Kita tetap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ada imam yang diikuti, sah. Tetapi belajar dahulu. Di sana Maliki, memang di sana basisnya mazhab Maliki. Di Indonesia Imam Syafi'i, ikuti Imam Syafi'i. Ikuti ulama kita aja Bapak Ibu. Karena berzakat fitrah pakai beras, mun pakai duit, standarnya kurma harganya sekitar 250.000. Kalau kurma sukari itu Pak Ibu, jangan berzakat fitrah pakai duit jadi ulun. Tuh Imam Hanafi banyak duitnya. Zakat fitrah tuh pakai pemakan. Kalau 60.000 harga siam unus, jangan zakat fitrah dengan duit 60.000. Ada sah zakat fitrah kita tahu lah ya. Kasihan masyarakat bingungnya. Ada sah. Kalau pakai duit larang, duitnya banyak. Jangan duit seharga segantang fitrah mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali, jangan. Coba Bang mazhab Syafi'i aja ada bingung kok. Inya ada Bang yang menyampaikan Imam Hanafi ya. Ulun kalau ketemu orang-orang kayak itu, yang pikir Hanafi di mana belajar? Kami aja belajar fiqhul muqarin, perbandingan mazhab. Ulun kada hendak mengajarkan ke masyarakat mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Kami payah belajar fiqhul muqarin, perbandingan mazhab. Belajar kami lawan guru hatim. Kada hendak ulun di pengajian menyampaikan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Karena guru-guru ulun mengajarkan mazhab Syafi'i. Tapi kami mempelajari perbandingan mazhab supaya tahu dalil orang. Kada harus mengikuti orang dan tidak bisa kita tidak boleh menyalahkan orang. Artinya kita kalau keluar negeri kada bingung. Ke Makkah kada bingung kita. Mesir kada bingung. Brunei kada bingung, Malaysia kada bingung, nang ulun tahu aja Pak. Nggak lain-lain kada tapi bisa lagi. Nah, Bapak Ibu. Itu satu ayat daripada Fatihah. Berarti menurang lah pian ikuti kada bismillah bujur, kayak itu kada bismillah lalu bacaan Fatihahnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin orangnya lawas di Makkah halo, tapi kada mendalami jo mazhab langsung Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin pada sah. Di Makkah Guru, di Makkah begamat bacaan bismillahnya. Dangari ya bian begamat. Artinya kita sah mengikut.
Nah, kada kuat pondasi asalnya. Ada Bapak Ibu bahari pangkawas pernah bahari kita. Nah, apa tuntong dulu lah dan wajib di hulu sungai Amuntai Pak Ibu waktu ulun datang itu nah datang dari Matapura pas kan 25 ulun beli itu. Kenapa julun ajan 2 kali? Subuh 2 kali ajan. Kacau. Anu dinai ada orang bacaan kita mau ikuti Makkah Madinah pulang subuh 2 kali bacaan. Maksudnya subuh 2 kali azan. Ada pas nih ulun. Di Mekah tuh subuh 2 kali karena orang menuju Masjidil Haram. Di Madinah subuh 2 kali azannya karena orang fokus ke Masjid Nabawi. Nang hotel-hotel nang jauh-jauh sempatnya mun di sini ulun azan 2 kali, masjid parak semuanya. Musalah parak ya. Jantungan kasihan orang nang tua-tua. Nang kada terbiasa. Orang di Mekah 2 kali azan, orang nang jauh-jauh dari hotel, awak orang sempat masjid. Mun di hulu sungai ini jadi 2 kali azan ngikuti Mekah, amun tai. Sekali tahun kena ampihan kali lagi 2 kali azan. Dapatnya rambu datang amun tai, tempok berai. Ampihan sudah. Anu ada pas, kasihan orang tak kajut-kajut. Di sana orang ada bagarakan orang kasihan. Mengaji orang tadarus talawas paenya di sana. Bisa beta tangan malaman tapi kada pakai mikrofon lagi. Nah, di Makkah orang adalah tadarusan lah. Ada tapi orang taraweh. Lawas itu pang tadarusnya dah. Nah, jangan adat di luar tuh loh di kampung surang jangan disamakan. Nah, Bapak Ibu. Nah, sedikit lagi nah. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya Fatihah. Fatihah hurufnya dan segala tasydid. Bismillah, bismil lam ada tasydid lawan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah tuh 3 tasydid. Bismillah 1 Allah. Bismillah hirro 2 angka 2 irrahmanirro nah 3 apabila kada bisa menyambat hancur tasydid. Orang tidak bisa menyebut ada tasydid maka cacatlah bacaan rohnya karena di dalam huruf roh di bismillah ada tasydid. Maka mundurlah hai orang yang kada kuat menyebut roh karena ini membaca kayak ini Bismillahirrahmanirrahim ada awak hancur disembunyikan ada awak juga ini ketahuan Bismillahirrahmanirrahim aina tuh hanya alhamdulillahi rabbna ketahuan sudah irob ini orang kada menyebut kalau bisa menyebut roh itu tak sini haknya kalau sini orang roh di sini nah di sini kalau nah tak sini tak ho itu bagus menguasai bahasa Inggrisnya what is your name itu bagus orang kada bisa menyebut itu bagus menguasai bahasa Inggrisnya. Nah kada kawa berarti mun ada orang jadi imam nang itu kita sudah tahu Fatihahnya cacat ulang sembahyang kita. Nah itu pang pentingnya lah di masjid-masjid nih di musala selektif lah minta maaf panitia lah memilih imam dan memilih khatib selektif pian jangan takutan dibenci orang asal jujur itu aja. Siapa-siapa sini panitia, Haji Riyadi kah, Pian kah, siapa-siapa di sini, jangan takutan dibenci orang kalau kita benar.
Orang ada ketakunan ulun guru din si anu tuh guru kan bisa nyebut kayak apa yuk apa gerang nampen tanyakan inya jadi imam jadi khatib apa jawaban ulun ganti itu jadi jawaban ampehe apa malihnya ampehe ya ulun ganti selesai jawaban ulun kada ulun ngalih pang lah kita nih serba salah nah jawaban ulun ampehe. Ada lagi daerah lain kayak Pak Gurudin orangnya tuh maaf bungkuk guru jadi imam tuh apang sih din tapi bungkuk guru antara betul ngerokok tuh sama ganti nah sakanya diganti buahnya pian kami gantilah maaf ini kada sah jadi sidin jadi siapa jadi Gurudin sampai ini sidin kada menyapa ulun lagi dasar anjur atar panitianya juga nah, ada marawal lagi ada nyapa lagi biar aja. Nah itu pangpai menjawabkan masalah orang ini. Maka jika menggugur ia daripada Fatihah satu huruf, nah wallahu a'lam dahulu panjang lebar pembahasannya. Insya Allah kita sambung lagi habis-habis puasa 6. Nah, habis-habis puasa 6, insya Allah kita Selasa depan ulun sudah diurus sungai. Sabtu ulun sudah diurus sungai juga. Ulun Jumat bulik Jumat malam Sabtu insya Allah. Kita berilaan semuanya dahulu di pengajian ini kalau ulun ada tas salah, ulun minta ampun minta maaf. Pian semuanya ada salah ulun. Ulunnya nak salah ulun pian. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiral la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya Rahman taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin qarib sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum